Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 Kesehatan Lingkungan 2026 pada mata kuliah Pengendalian Vektor dan Roden akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus malaria dan demam berdarah Dengue di negara Brasil. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, penyakit tular vektor seperti malaria dan DBD masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di wilayah tropis. Dengue sudah endemis di lebih dari 100 negara, sedangkan malaria masih mencapai ratusan juta kasus setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, Brasil mengalami beban ganda malaria dan DBD dengan sekitar 139.000 kasus malaria pada tahun 2023 dan juga lonjakan kasus DBD lebih dari 10 juta kasus pada 2024. Tingginya kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti deforestasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan juga sanitasi yang buruk. Meskipun berbagai strategi pengendalian telah dilakukan, kasus masih tetap tinggi sehingga perlu analisis lebih lanjut sebagai pembelajaran bagi Indonesia dalam meningkatkan pengendalian penyakit secara lebih komprehensif dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya rumusan masalah, di mana rumusan masalah berfokus pada 4 pilar masalah pengendalian penyakit tular vektor di Brasil, yakni karakteristik epidemiologi dan faktor determinannya, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah setempat, memetakan tantangan struktural di wilayah endemis, serta merumuskan pembelajaran strategis yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Next. Next. Tujuannya adalah menganalisis dinamika lingkungan dan antropogenik terhadap lonjakan kasus, menelaah integrasi teknologi mutakhir seperti metode Wolbachia, mengidentifikasi hambatan sistemik di lapangan, hingga menyusun rekomendasi untuk penguatan sistem surveillance di Indonesia. Next. Untuk manfaatnya sendiri adalah bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman kritis kesehatan lingkungan global bagi akademis sebagai referensi ilmiah mitigasi penyakit negara tropis, dan bagi pengambil kebijakan sebagai referensi komprehensif dalam mengatur demi akselerasi eliminasi vektor di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu memasuki bagian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep penyakit tular vektor. Vektor merupakan organisme pembawa mikroorganisme penyakit, sedangkan penyakit tular vektor adalah penyakit yang penularannya melibatkan vektor. Agen infeksi yang dibawa dapat berupa bakteri, virus, parasit, maupun protozoa. Penularannya dapat terjadi melalui gigitan vektor, kontak fisik, maupun mekanisme lain seperti transovarial dan transstadial. Penyakit ini memiliki karakteristik khas yaitu dipengaruhi oleh keberadaan vektor, kondisi geografis, serta perubahan cuaca dan iklim. Selain berdampak pada kesehatan, penyakit tular vektor juga dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial. Next. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pencegahan dan pengendalian vektor. Hal ini penting untuk memutus rantai penularan penyakit dengan mengendalikan agen penyakit, vektor, hospes, serta kualitas lingkungan. WHO sendiri menerapkan pendekatan Integrated Vector Management atau IVM untuk pengendalian vektor. Metode pengendaliannya meliputi pengendalian lingkungan melalui sanitasi dan 3M, pengendalian biologis dengan menggunakan predator alami, pengendalian kimiawi dengan insektisida secara terkontrol, serta pengendalian. Oke, selanjutnya malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles vagina. Jenis yang paling berbahaya adalah Plasmodium falciparum karena dapat menyebabkan komplikasi berat hingga kematian. WHO mencatat sekitar 219 juta kasus malaria di dunia pada tahun 2022. Di kawasan Amerika Latin, Brazil menjadi salah satu negara dengan kasus malaria tertinggi, terutama di wilayah Amazon yang memiliki lingkungan lembab dan banyak genangan air sebagai habitat nyamuk Anopheles. Penularan malaria terjadi melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, kemudian parasit menyerang hati dan sel darah merah, sehingga menimbulkan gejala seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan juga lemas. Jika tidak ditangani, malaria dapat menyebabkan penyakit anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian, terutama pada anak-anak dan juga ibu hamil. Pencegahan malaria dapat dilakukan dengan penggunaan kelambu, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi genangan air, serta melakukan diagnosis ini melalui pemeriksaan laboratorium. Next.
Lanjut ke pembahasan DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dengan 4 serotipe DNV 1 sampai DNV 4. Kunci pemahamannya ada di fenomena ADE, antibody dependent enhancement. Jadi kalau seseorang pernah kena satu serotipe lalu terinfeksi serotipe berbeda, antibody sebelumnya justru mempermudah replikasi virus. Inilah alasan infeksi kedua biasanya jauh lebih berat. Faktor utamanya Aedes aegypti, anthropophilic aktif pagi dan sore, bertelur di air bersih dan di wadah buatan. Virus bereplikasi di tubuh nyamuk selama 8 hingga 12 hari sebelum nyamuk menjadi infektif seumur hidupnya. Next slide. Begitu masuk tubuh manusia, yang membuat gejalanya berat sebenarnya bukan virusnya langsung, melainkan badai sitokin yang memicu kebocoran plasma dan trombositopenia pada WHO 2024. Mengklasifikasikan DBD menjadi 3, yaitu tanpa tanda bahaya, dengan tanda bahaya, dan denggi berat. Di Brazil sendiri, epidemi 2024 didominasi serotipe DNV2 sehingga kasus berat melonjak. Dan yang menarik, mortalitas bergeser dari anak usia 6 hingga 10 tahun ke kelompok lansia. Next slide. Selanjutnya, kondisi epidemiologi malaria dan DBD di Brasil. Malaria di Brasil disebabkan oleh protozoa Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina dengan 99% kasus terkonsentrasi di wilayah Amazon. Dua spesies dominan adalah Plasmodium vivax yang menyebabkan 83,7% kasus dan Plasmodium falciparum, di mana tingginya insidensi Plasmodium vivax membuat mortalitasnya setara dengan Plasmodium falciparum. Dari analisis lebih dari 2 juta kasus antara tahun 2011 hingga 2023, total kasus memang menurun sejak tahun 2017. Namun kasus dari Plasmodium falciparum justru meningkat progresif sejak tahun 2015. Penambangan emas ilegal sejak tahun 2018 memicu lonjakan kasus pada suku Yanomami dengan 83% kasus underreport dan tambahan beban biaya kesehatan sebesar 6,9 juta US dollar. Proyeksi kasus malaria tahun 2023 dan 2024 masih jauh di atas target eliminasi nasional Brasil. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian malaria perlu dievaluasi kembali. Next. DBD di Brasil disebabkan oleh dengue virus dengan vektor Aedes aegypti dengan keempat stereotip DNV 1, 2, 3, dan 4 yang bersirkulasi bersamaan, menciptakan kondisi hiperendemis yang dipicu urbanisasi tidak terkendali, sanitasi buruk, dan perubahan iklim. Kasus DBD di Brasil meningkat sangat drastis pada tahun 2024, bahkan di 11 minggu pertama saja, jumlah kasus sudah melebihi total kasus pada tahun 2023. Brasil mendominasi lebih dari 50% kasus kematian akibat DBD di Amerika pada tahun 2024. Dan V2 yang dominan pada tahun 2024 dikaitkan dengan kegagalan multi-organ dan peningkatan kasus rawat inap. Profil korban bergeser ke kelompok lanjut usia, sementara masyarakat marginal menanggung beban years of life loss lebih besar sehingga intervensi harus menyentuh akar ketidaksetaraan sosial. Next. Baik, selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pengendalian penyakit malaria di Brasil. Brasil memiliki sistem kesehatan publik universal, yaitu sistem Único de Saúde, yang mendukung pengendalian penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah dengue. Untuk malaria, Brasil menerapkan Rencana Nasional Eliminasi Malaria sejak tahun 2022 dengan target eliminasi pada tahun 2035. Program ini bertujuan untuk menurunkan kasus malaria, menghentikan penularan Plasmodium falciparum, dan mempertahankan wilayah bebas malaria. Untuk strateginya meliputi surveillance kasus, diagnosis cepat, pengobatan sesuai spesies Plasmodium, pengendalian vektor melalui penyemprotan insektisida dan distribusi kelambu berinsektisida, serta pengelolaan kesehatan lingkungan untuk mengurangi habitat perkembangan biakan nyamuk. Lalu selanjutnya next. Untuk kebijakan dan strategi pengendalian penyakit demam berdarah dengue, Brasil menjalankan program nasional pengendalian dengue sejak tahun 2002 untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dengue. Lalu untuk strateginya meliputi surveillance kasus, pemberantasan sarang nyamuk, fogging, dan edukasi masyarakat, serta inovasi nyamuk berwolbachia, serta integrasi vaksin dengue atau dengue ke program imunisasi nasional pada tahun 2024. Nah, vaksin ini disetujui untuk usia 4-60 tahun, namun diprioritaskan pada anak dan remaja usia 10-14 tahun, karena kelompok usia tersebut lebih rentan terpapar dan terdampak penularan dengue. Next.
Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum kasus malaria dan DBD di Brazil. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 140.000 kasus malaria dengan persentase sebesar 82,5% dan disebabkan oleh Plasmodium vivax. Dan sekitar 16% itu disebabkan oleh P. falciparum. Faktor utama yang menjadi penyebab penularan penyakit malaria di Brazil adalah Anopheles darlingi. Pada tahun 2024, Brazil mengalami lonjakan kasus DBD terparah dengan kasus yang terkonfirmasi sebanyak 10.060.163 kasus. Kasus DBD tersebut mengalami peningkatan sebesar 328% dari tahun 2023 dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 1,6 juta kasus. Pemicu utama wabah DBD yang terjadi di Brazil adalah munculnya virus Dengue 3 setelah 15 tahun lamanya. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis penyebab tingginya kasus malaria di Brazil. Yang pertama itu adalah kerusakan pada ekosistem hutan Amazon akibat deforestasi serta aktivitas tambang ilegal atau garimpos. Yang kedua yaitu urbanisasi para pekerja tambang ilegal karena banyak pendatang yang melakukan mobilisasi dari luar Amazon dan masuk ke kawasan hutan sehingga membawa parasit malaria ke wilayah baru. Yang ketiga yaitu sensitivitas pemeriksaan secara mikroskopik yang menurun seiring dengan berkurangnya jumlah kasus malaria. Hal tersebut berarti program pengendalian penyakit malaria mulai berhasil dalam menekan angka kejadian kasus, namun kemampuan dalam mendeteksi kasus yang tersisa justru melemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiknya. Selanjutnya adalah strategi pengendalian malaria di Brazil. Brazil menerapkan strategi teknis global WHO 2016 hingga 2030 untuk pengendalian dan eliminasi malaria pada tahun 2024. WHO menetapkan 4 fokus utama, yaitu penyusunan standar pengendalian malaria, pengembangan inovasi dan teknologi, pemanfaat data strategi, serta penguatan kepemimpinan teknis dalam pengendalian malaria global. Selain itu, Brasil juga memiliki rencana eliminasi malaria dengan target menghentikan penularan malaria pada tahun 2035. Strategi pengendalian malaria di Brasil dibagi menjadi 3 pilar utama. Pilar pertama berfokus pada akses universal terhadap pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria. Pilar kedua bertujuan mempercepat eliminasi malaria dan mencapai status bebas malaria. Sedangkan pilar ketiga menekankan pengawasan malaria sebagai intervensi inti untuk mencegah munculnya kembali kasus malaria. Next slide. Analisis penyebab tingginya kasus DBD di Brasil yaitu eh, penyebab utamanya adalah urbanisasi yang cepat, perubahan iklim, sanitasi lingkungan yang buruk, kepadatan penduduk tinggi, serta pengendalian vektor yang belum optimal. Namun, di Brasil sendiri mempunyai 5 wilayah, yang di mana wilayah utara yaitu curah hujan yang tinggi dan iklim tropis yang mendukung perkembangan Aedes aegypti. Kedua, timur laut suhu yang tinggi, sanitasi dan ketimpangan sosial meningkatkan penularan. Tengah barat urbanisasi perubahan lingkungan dan perluasan pertanian yang meningkatkan kasus DBD. Tenggara wilayah dengan kasus tertinggi karena kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Selatan perubahan iklim menyebabkan peningkatan penyebaran nyamuk. Lihat di next. Oke, kemudian ada strategi pengendalian DBD di Brasil. Yang pertama adalah pengendalian faktor konvensional. Jadi, pengendalian faktor konvensional ini melalui fogging dan juga larvasida, serta kampanye kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua ada metode Wolbachia, yaitu pelepasan nyamuk yang diinfeksi bakteri alami Wolbachia untuk menghambat penularan virus Dengue. Nah, di Campo Grande, metode ini berhasil menekan insidensi Dengue hingga lebih dari 60% dalam kurun 2020 hingga 2023. Next slide. Kemudian yang ketiga ada program vaksinasi nasional dengan vaksin TAK-003 yang telah dimasukkan ke dalam imunisasi gratis sejak Desember 2023. Vaksin ini memiliki efikasi 61,2% terhadap Dengue simptomatik dan juga 84,1% terhadap hospitalisasi. Kemudian yang terakhir ada pendekatan terpadu dan berbasis data melalui sistem surveillance real time. Next slide.
Baik, selanjutnya ada perbandingan pengendalian penyakit di Brazil dan Indonesia. Pada slide ini ditampilkan perbandingan pengendalian DBD di Brazil dan Indonesia. Brazil menggunakan Program Nasional de Control de Dengue dengan fokus pada surveillance nasional, pengendalian faktor serta inovasi seperti Wolbachia dan vaksin Gedinga. Pendekatan Brazil lebih terintegrasi dengan teknologi dan sistem kesehatan nasional. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan pemberdayaan masyarakat melalui PSN 3M dan 3M+, pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan kader kesehatan dan komunitas. Dengan demikian, Brazil lebih unggul pada inovasi dan surveillance, sedangkan Indonesia lebih kuat pada partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya. Pada pengendalian malaria, Brazil memiliki target eliminasi tahun 2035 melalui Plano Nasional de Eliminación de Malaria dengan fokus pada surveillance nasional, universal access, serta penggunaan terapi spesifik seperti tafenoquine dan sistem CVAP malaria. Sedangkan Indonesia menargetkan eliminasi malaria tahun 2030 melalui surveillance kasus, diagnosis dini, pengobatan tuntas, serta pengendalian vektor menggunakan Alliance dan IRS. Indonesia juga menekankan peran kader kesehatan dan pendekatan berbasis komunitas. Secara umum, Brasil lebih unggul pada inovasi dan sistem surveillance, sementara Indonesia lebih kuat pada pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya. Tantangan dan hambatan pengendalian malaria dan DBD di Brasil. Terdapat 5 faktor krusial. Yang pertama, ada faktor iklim tropis dan cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino yang mempercepat siklus hidup vektor. Yang kedua adalah laju urbanisasi yang tidak terkendali memicu kawasan kumuh dengan sanitasi buruk yang menjadi breeding place ideal bagi nyamuk. Yang Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan sistem kesehatan dalam mendeteksi kasus secara merata di wilayah Brasil yang sangat luas, keterbatasan akumulasi dosis vaksin dengue secara nasional, serta masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan akibat resistensi sosial. Yang kelima ada elemen, next slide. Yaitu rekomendasi dan upaya penguatan pengendalian. Yang pertama, kita harus mengadopsi teknologi modern melalui surveillance berbasis data spesial dan big data untuk pemetaan risiko yang kuat. Yang kedua, ada integrasi inovasi biologis seperti pemetaan metode nyamuk berwolbachia yang terbukti ramah lingkungan dan cost efektif. Di sisi struktural, perlu ada tata kelola pengendalian lingkungan melalui perbaikan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada aspek klinis yang harus diperkuat melalui kemudahan akses diagnosis dini dan pengobatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil atau wilayah hutan, yang wajib disinergi dengan edukasi serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas. Next. Selanjutnya, Brasil memberikan banyak pembelajaran penting bagi Indonesia dalam pengendalian penyakit tular vektor. Dalam bidang surveillance, Brasil menggunakan sistem pelaporan real-time seperti CVAP malaria dan Sinan yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sismal agar respon kasus menjadi lebih cepat. Selain itu, Brasil juga menerapkan inovasi pengendalian DBD melalui nyamuk berwolbachia serta menggunakan tafenoquine dosis tunggal untuk meningkatkan efektivitas pengobatan malaria. Brasil juga memprioritaskan wilayah berisiko tinggi seperti daerah pertambangan dan komunitas terpencil melalui roadmap eliminasi penyakit jangka panjang, dan oleh karena itu, pengalaman Brasil dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat pengendalian malaria dan juga DBD secara berkelanjutan. Next. Baik, untuk kesimpulannya, Brasil menghadapi beban ganda penyakit tular vektor, yaitu malaria di wilayah Amazon dan juga peningkatan kasus DBD di daerah perkotaan. Dan tingginya kasus ini dipengaruhi oleh deforestasi, pertambangan ilegal, urbanisasi, sanitasi yang buruk, serta perubahan iklim seperti El Nino. Untuk mengatasinya, Brasil menerapkan berbagai strategi seperti Rencana Nasional Eliminasi Malaria, kemudian surveillance digital real-time, penggunaan Wolbachia, vaksin Hidenga, dan terapi tafenoquine. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tular vektor memerlukan inovasi teknologi, kemudian kebijakan jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke saran. Yang pertama merupakan saran untuk negara Brasil, yaitu Brasil perlu memperkuat surveillance penyakit yang akurat dan juga real time, terutama di wilayah terpencil. Lalu yang kedua, pengendalian deforestasi dan pertambangan ilegal perlu diperketat karena dapat meningkatkan resiko penyakit tular vektor. Yang ketiga, yaitu inovasi pengendalian seperti Wolbachia dan juga vaksin Dengue perlu diperluas di wilayah yang endemis. Lalu yang keempat, akses layanan kesehatan perlu ditingkatkan agar diagnosis dan pengobatan lebih cepat. Kemudian saran untuk negara Indonesia sendiri meliputi yang pertama, Indonesia perlu menerapkan pengendalian penyakit berbasis jangka panjang bukan hanya saat wabah terjadi. Lalu yang kedua, sistem surveillance dan pelaporan kasus juga perlu diperkuat agar data lebih akurat. Yang ketiga, pengembangan inovasi pengendalian vektor seperti Wolbachia dan vaksin Dengue perlu diperluas. Lalu yang keempat, kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan agar pengendalian penyakit lebih efektif dan juga berkelanjutan. Kemudian, ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.